warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin. Yang terhormat Bapak Ali Mukhairi selaku dosen pengampu mata kuliah Masailul Fiqh dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai polemik LGBT dalam Islam. Kelompok kami beranggotakan saya, Sofia Amalia Hadi, dan teman saya, Silvi Andriani, dan juga Dwi Kansaputra. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Silvi Andriani. Saya Silvi Andriani dengan NIM 9321258919 akan menjelaskan yaitu yang pertama pengertian dari LGBT, yang kedua sejarah terjadinya LGBT. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari LGBT. LGBT atau GLBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini disebut dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas, seksualitas, dan gender. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas, seksualitas, dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. LGBT sendiri yang pertama yaitu lesbian, yaitu seorang homoseksual perempuan yang mengalami pencintaan atau tertarik seksual kepada perempuan lain. Selanjutnya yaitu gay, istilah yang merujuk kepada seorang laki-laki homoseksual, yaitu laki-laki yang berhubungan dengan sesama sejenis atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Selanjutnya yaitu biseksual. Pada dasarnya, istilah biseksual biasanya digunakan untuk menggambarkan ketertarikan romantisme atau ketertarikan seksual dalam konteks manusia kepada orang lain tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu transgender. Istilah ini digunakan untuk seseorang yang dirinya merasa naluri, jiwa, kepribadiannya tidak sama dengan jenis kelamin yang ia miliki sejak lahir. Misal, terlahir pria namun dia merasa dirinya wanita dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sejarah terjadinya LGBT. Al-Quran sebenarnya sudah membahas perbuatan ini dan menamakannya dengan perbuatan yang kecil. Sebagai muslim kita pasti tahu tentang perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom yang mendatangi pasangan sejenisnya untuk mengeluarkan hasrat seksualnya. Umat manusia berbondong-bondong menyerukan dukungannya kepada kaum ini, yang mana membuat kerancuan massal dan kekhawatiran yang mendalam akan rusaknya generasi penerus bangsa dan negara. Efek dari doktrinisasi memang sangat membahayakan. Sesuatu yang salah dapat dianggap sebagai kebenaran dan juga sebaliknya. Dan mirisnya lagi, umat muslim pun tanpa sadar ikut-ikutan dalam mendukung dan mensupport atas nama kebebasan dan kesetaraan HAM. Sejarah LGBT dapat ditelusuri kembali sejak awal pertama bukti seksualitas dan cinta sesama jenis tercatat pada peradaban kuno, termasuk sejarah orang dan budaya lesbian,
gay, biseksual, transseksual, dan transgender di seluruh dunia. Setelah bertahan dari penganiayaan selama berabad-abad yang mengakibatkan rasa malu, penindasan, dan kerahasiaan, hanya dalam beberapa dekade terakhir hal ini telah terkejar dan terjalin ke dalam narasi sejarah yang lebih utama. Baik, selanjutnya yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah mengenai LGBT. LGBT adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara dan merupakan jarima yang lebih kecil perbuatannya daripada zina. LGBT adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang bisa berdampak buruk bagi manusia yang melakukan hal tersebut. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 54 sampai 55, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Yang artinya, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan fahisyah sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. Jadi usul fikih dan kaidah fikih mengenai LGBT. Para ulama fikih sepakat untuk mengharamkan tindakan LGBT ini yang didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, la yanzuru rajulu ilal mar'ati wa la yaqti ar-rajulu fi sawbil wahid wa la yaqti awratil rajuli wa la mar'atu ilal mar'atu ilal mar'ati fi sawbil wahid. Yang artinya tidak diperkenankan laki-laki melihat aurat laki-laki lain, tidak diperkenankan pula perempuan melihat aurat perempuan lain, dan jangan hendaknya laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, jangan pula perempuan tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Pelarangan LGBT juga sedikit bertentangan dengan kaidah fikih yang menyatakan al-asal fi al-ibad at-tahrim, yang artinya hubungan seks pada dasarnya haram, sehingga ada sebab-sebab tertentu yang bisa menghalalkan hal tersebut, yakni dengan suatu hubungan akad nikah antara laki-laki dan perempuan, berbeda dengan pasangan gay atau lesbians dan mereka melakukan pernikahan, dan saat hubungan seks itu hukumnya tetaplah haram. Mengenai larangan homoseksual, Rasulullah SAW juga bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala lutin faqtuluhul fa'ila wal maf'ula bih. Yang artinya, barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual, maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya atau objeknya. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali An-Nasai. Halo teman-teman, nama saya Sofia Amalia Hadi, NIM 93212719. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pandangan ulama tentang LGBT. Nah, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseks. Namun, para ulama telah sepakat mengenai hukuman untuk pelaku lesbian, yaitu mendapat hukuman takzir atau berat ringannya diserahkan kepada hakim. Perbuatan homoseks
homoseks dan lesbian ini bukan termasuk urusan khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama. Namun, larangan homoseks dan lesbian ini telah diatur dalam Al-Quran dan hadis, dan ulama hanya memperkuat hal tersebut. Nah, mengenai sanksi LGBT dapat dilihat di daerah Aceh yang merupakan daerah yang berbasis syariat Islam. Terdapat daerah yang telah menetapkan bahwa menggunakan penerapan syariat Islam, yaitu disebut Qonun. Salah satunya adalah Qonun nomor 6 tahun 2014 mengenai jinayat. Cakupan dari hukuman jinayat tersebut ada kholwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwat, dan musaqah. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa homoseks dan lesbi termasuk haram hukumnya. Nah, mengenai perbuatan LGBT tersebut, semoga kita semua terhindar dari perilaku buruk tersebut. Dan semoga yang telah melakukan tersebut ataupun yang masih memiliki niat atau ada perasaan suka kepada sesama jenis, semoga segera diberi hidayah oleh Allah dan semoga segera bertaubat. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan mengucapkan mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih telah menyimak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi